satuan dari massa. Asam salisilat terlarut. Oh, berarti yang diketahui selanjutnya adalah massa terlarut sama dengan 2,76 gram. 2,76 gram. Dalam dietil ether. Oh, dietil ether tadi apa? Pelarut. Berarti diketahui yang lainnya adalah massa pelarut. Sebesar 37 gram. Diketahui MR dari si dietil ether, diketahui MR-nya 74. Nah, ini harus hati-hati nih bahasa. Hati-hati. Kesulitan kimia itu, ini nggak saya kasih tahu dasarnya, adalah memahami maksud atau kata per kata. Itu kesulitan umum kimia. Jadi ketika katanya kalian bingung, ngerjainnya bingung. Nah, contohnya di sini. Tekanan uapnya turun menjadi, kira-kira nih, kalau tekanan uapnya turun menjadi itu keadaan awal, keadaan akhir, atau selisih? Keadaan akhir. Akhir, yakin? Ya. Iya, yakin atau iya masih nggak yakin? Yakin. Yakin? Yakin, sip. Kenapa yakin keadaan akhir? Ada kata bantu. Kata bantu apa yang meyakinkan kita? Menjadi. Menjadi. Nah, jadi menjadi. Nah, inilah meyakinkan kita bahwa dia adalah keadaan akhir. Nah, kalau keadaan akhir itu simbolnya apa? Apakah P0, apakah delta P, atau P? P aja. P aja, sip. Jadi simbolnya adalah P, yaitu 280,6 torr. Gitu ya. Nah, yang ditanyakan apa? Massa molekul asam salisilat. Asam salisilat itu terlarut, pengen massa molekul. Massa molekul berarti apa sih yang kita cari? Kira-kira nih. MR-nya, Pak. MR-nya, betul. Jadi MR-nya yang kita cari. Ya. Nah, jadi kita mencari MR. Nah, tapi dari data yang ada ini, apa dulu yang bisa kita dapatkan? Delta P-nya. Delta P. Apakah delta P itu perlu kita hitung? Bisa dikurangi gitu ya. Tapi apakah nanti akan berpengaruh ketika kita hitung? Opsional. Jadi opsional. Kenapa saya bilang opsional? Boleh kalian kerjakannya dari delta P, boleh kalian kerjakan langsung dari P. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu. Tahunya dari mana? Asam salisilat ini tadi terlarut kan gitu ya. Nah, asam salisilat dia terlarut. Nah, terlarut di sini dia sebagai elektrolit atau non elektrolit. Hati-hati di sini nih. Ada kata asam, berarti kalau ada kata asam elektrolit. Yakin? Oke. Yakin. Nah, kemudian elektrolitnya kuat atau lemah? Lemah. Lemah. Kenapa lemah? Karena dia bukan asam kuat. Nah, yang jadi permasalahan di sini muncul lagi. Ketika kita menganggap dia elektrolit lemah, diketahui nggak derajat ionisasinya? Kira-kira. Derajat ionisasi diketahui nggak? Enggak, Pak. Tidak. Berarti bisa kita hitung I-nya kalau alfanya tidak diketahui? Enggak. Sulit. Nah, karena sulit, maka nih, ini clue terakhir. Ini mah terpaksa gitu ya. Jadi asam salisilat ini betul dia asam. Dia adalah zat asam, maka dia bersifat elektrolit. Tapi elektrolitnya dia sangat lemah. Nah, tahu dari mana sangat lemah? Karena alfanya tidak diketahui. Bisa aja cuma
alfanya 0,0000. Nah, itu berarti dianggap sangat lemah. Karena dianggap sangat lemah, maka bolehlah kita asumsikan langsung bahwa si asam salisilat ini bersifat non-elektrolit. Nah, ini diasumsikan. Jadi, sulitnya di soal ini adalah asumsinya ini. Kenapa bisa jadi non-elektrolit? Karena tadi, dia elektrolitnya lemah, tapi alfanya tidak diketahui. Nggak mungkin dianggap kuat. Gitu ya. Nah, karena bukan asam kuat. Jadi, ketika ada elektrolit lemah tapi alfa tidak diketahui, maka boleh kita asumsikan dia elektrolitnya lemah atau bahkan sangat lemah. Maka boleh kita anggap sebagai non-elektrolit. Nah, karena non-elektrolit berarti clue-nya gimana? Bahwa si Van Hoff-nya itu sama dengan 1. Nah, langsung kita kunci ini. Ya, kira-kira sampai sini bisa dipahami dulu? Salah. Bisa. Yang lainnya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sip. Ketika bisa, kita lanjutkan. Nah, ketika udah tahu dia non-elektrolit dengan I sama dengan 1, boleh. Kalian boleh ngerjain delta P dulu, kemudian ke terlarut. Boleh P dulu, kemudian ke terlarut. Tapi, kira-kira mana yang akan lebih cepat ketika? Nah, kita lihat rumusnya dulu. Gitu ya. Kalau kita ingin ke delta P, berarti kita nyari delta P dulu pertama. Kedua, pasti mencari MR kan yang kita inginkan. Tapi hati-hati, ngitungnya nanti nggak enak. Kenapa? Karena ketika dari delta P itu ada XT. XT itu fraksi terlarut. Fraksi terlarut pasti ada 2 mol terlarut. Ketika ada 2 mol terlarut, pasti nanti akan ada 2 simbol MR terlarut. Nggak enak ngitung nantinya. Nah, tapi kalau kita ngitungnya ke P, P0 gitu ya, kali XP, XP pasti pelarut. Di dalam fraksi pelarut yang terlarutnya hanya 1 notasi. Nah, kira-kira mana yang lebih cepat kita kerjakan? Menggunakan delta P atau P? Kira-kira nih, P-nya. Sip. Jadi lebih mudah dengan P-nya langsung. Kenapa? Karena kita nggak perlu ngitung delta P, nggak perlu ngitung nanti 2 notasi yang sama. Nah, cuma menghitung secara angka ini nggak enak. Lihat aja angkanya aja udah 291,8, 280,6 kan ini nggak enak banget ngitungnya ya. Jadi kendala di soal ini adalah angkanya saja. Bahwa P dikali adalah P0 dikali NP per NT dikali I ditambahkan NP. Nah, berapa P-nya? P-nya itu tadi 280,6 sama dengan mol P0-nya 291,8 dikali NP. Nah, kita cari molnya dulu. Masih ingat gimana mencari mol dari massa? Pelarut. Tinggal mol sama dengan massa per ml. Berarti NP-nya berapa nih di sini? 37/74. Berapa nih? 1/2, betul nggak? Ya, Pak. 1/2 ya. 1/2 atau boleh 0,5 lah gitu ya. Nah, maka 291,8 kita kalikan 0,5 per NT kali I. Saya pengennya NT-nya dulu. Karena nggak enak kalau ngitung mol nanti per MR. MR-nya belum tahu kan. Nambah pusing ngitung. Maka saya simbolnya NT dulu. Kali I-nya sama dengan 1 ditambah 0,5. Nah, dari sini baru perhitungan matematis biasa dulu. Kira-kira nih, tinggal perkalian silang aja ya. Jadi 280,6 NT ditambah 280,6 kali 0,5 pasti 140,3 ya. Betul? Perkalian silang aja sama dengan 291 berarti 145,9. Betul nggak nih? Ya, Pak. Betul. Betul ya? Kalau udah tinggal pindah ruas berarti 280,6 NT sama dengan
Ini pindah ke kanan, jadinya 5,6. Betul? Pak. Betul. NT-nya dapat nggak di sini? Dapat. 280,6 dibagi 5,6. Balik, Pak. Berarti 28. Kebalik. Kebalik ya? Nah, jadi 5,6 dibagi 280,6 ya. Nah, ini NT-nya. Apakah harus dihitung? Saran saya jangan. Kenapa? Ketika kalian hitung ini dulu, kalian nanti akan habis waktu. Lebih baik gimana? Langsung ke yang ditanyakan. Karena perhitungan kimia itu lebih baik penyelesaiannya di akhir. Jadi ketika kalian menemukan pecahan seperti ini belum selesai, biarkan dalam bentuk pecahan. Nah, dari sinilah kita tentukan MR. Nah, masih ingat mol mencari MR gimana? Ya, kita cari MR-nya sekarang. Bahwa MR sama dengan, kira-kira gimana nih? Masa dibagi Mol ya? Ya. Betul? Iya. Jadi mol itu kan massa per MR. Berarti kalau MR massa per mol. Masanya berapa gram tadi? Masanya itu 2,76. 2,76 dibagi 5,6 per 280,6. Biar mudah, saya pindah ruas. Pindah posisi aja. Jadi 2,76 dikali 280,6 dibagi 5,6. Kira-kira mana yang bisa disederhanakan? Kira-kira nih, ada yang bisa disederhanakan? (276) dengan 56 bisa nggak ya? Kira-kira? Nggak enak banget ini angkanya ya. Atau ada yang udah ngitung berapa nih? Kira-kira nih. 2,76 per 5,6 pendekatan aja. Kira-kira 1 per berapa? Ada 1 per 2? 1 per 2 betul? Ada? ya pakai kayaknya. Kurang ya? Kurang dari setengah kan? Lebih dikit. Iya lebih, benar. Lebih dari 2, Pak. Lebih dari setengah kan? Ya lebih dari setengah dikit. Lebih dari setengah, asumsinya aja. Setengahnya itu berarti 280,6 kali setengah. Berarti 140,3. Mana yang mendekati 140,3? Udah, pasti lebih jawabannya. Pakai pendekatan. Betul nggak Itu ada kira-kira? 140. Itu kurang dari setengah, Pak. Kurang dari setengah, Pak. 2,8 baru setengah. Bentar. Setengahnya 8. Iya ya, 2,8 setengahnya ya. Berarti kurang dari 140,3. Berarti kemungkinannya antara B dan C. Yang lebih dekat 138 kayaknya. Iya, Pak. Betul? Bentar. Kita hitung kalkulator. Kira-kira benar nggak nih 138? Atau saya salah ngitung? Kenapa 138? 138,2, Pak. Nah, 2,76 dikali 280,6 dibagi 5,6. Sip, 138,296. Berarti kita anggap aja 138. Ya, sip. Nah, itulah nomor 14. Nah, kesulitan nomor 14 ternyata hitungan lagi. Cuma kalian jangan takut, jangan heran. Ini sebenarnya tipe yang menghitung seperti ini itu tidak di UTBK terbaru.
Jadi ini angkanya nggak enak banget ngitung. Kalau UTBK yang terbaru yang saya tahu, yang saya ingat, soalnya angkanya nggak serumit ini. Jadi angkanya itu mudah banget untuk disederhanakan dan dihitung. Jadi yang penting adalah konsepnya. Gitu. Jadi yang terbaru nggak serumit ini angka-angkanya. Ya. Nah mungkin ini soal-soal yang tingkatannya beda, ya, tapi kalian jangan takut untuk kimia, hitungan itu tidak menjadi faktor yang utama, lebih ke konsepnya. Ya. Nah, mungkin itulah nomor 14 dan tentang sifat koligatif larutan yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh larutan. Ya, sampai sini dulu untuk delta P. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau belum dipahami? Silahkan sampaikan. Kalau sudah dipahami tentang delta P, kita lanjutkan ke yang kedua. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak? Coba. Iya, sip. Ini mau di save dulu atau gimana? Ada screenshot atau gimana? Kalau ada yang mau screenshot silahkan. Kalau tidak ada, nah saya lanjutkan. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, kira-kira nih sifat koligatif yang kedua apa? Kenaikan titik diri, Pak. Nah, kenaikan katanya. Yakin? Yakin. Nah, tapi saya lebih seneng nggak ke situ dulu. Kenapa? Biar katanya nggak ketuker gini. Jadi kalau delta P itu penurunan tekanan uap, kalau ke kenaikan, saya khawatir nanti kalian bingung. Karena nanti ada kata yang mirip lagi. Nah, jadi lebih senangnya yang kedua ini yang saya bahas adalah delta TF. Nah, delta TF. Nah, kenapa ini dulu saya bahas? Biar secara nanti judul depan atau kata depan sama dengan yang pertama tadi. Delta TF. Ingatnya di sini, delta itu pasti selisih. Gitu ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, itu yang harus dipahami. T besar, apa sih T besar? T besar ini berkaitan dengan Suhu. suhu. Nah, ingat lagi suhu. Suhu, oh ingatnya Celsius atau Kelvin boleh. Nah, tapi si F di situ berkaitan dengan kata apa? Nah, ini Freezing, Pak. berasal dari kata Inggris. Apa? Freezing, Pak. Sip. Nah, jadi maksudnya freezing. Ini saya nulis kok makin dempet-dempet. Nah, betul saya nulisnya nih? Betul ya? Nah, freezing. Arti freezing itu apa sih? Ingat freezing itu, freeze-nya adalah beku. Freezing berarti membeku. Oh, berarti ada suhu yang kondisi tertentu dia membeku. Nah, ingat lagi, ketika berbicara beku atau membeku, proses membeku, yang kalian ingat proses membeku itu, perubahan wujud dari apa nih? Wujud cair ke padat, Pak. Cair menjadi padat. Nah, bayang ya? Nah, cair menjadi padat. Analoginya gimana? Nah, analoginya saya buat dengan kembali gelas lah. Nah, jadi kalau saya lebih senang ke gelas nih. Anggap ini gelas yang bagus, ini juga gelas yang bagus. Jadi ada dua gelas, di mana ke dalam dua gelas tersebut, nah, pasti ada pelarut. Siapa yang jadi pelarut universal? Adalah air. Jadi di gelas pertama, ini hanya diisi air saja. Di gelas kedua, ini ada larutan, isinya air, misalnya ditambahkan gula. Kemudian terhadap gelas tersebut, jadi terhadap dua gelas tersebut, saya masukkan ke dalam suatu wadah. Nah, ke dalam suatu wadah. Kemudian wadah tersebut diapain? Nah, anggaplah wadah tersebut ini sebagai pemberi suasana. Suasana apa? Adalah suasana dingin. Nah, jadi
ke dalam si wadah ini yang di luar, ini saya masukkan es batu anggap. Ini anggap es batu ya. Nah, ada es batu di luar wadah ini. Kira-kira berpengaruh nggak es batu itu terhadap air dan air gula yang ada di dalam gelas? Kira-kira berpengaruh tidak? Pasti. Nah, kira-kira berpengaruh nggak? Berpengaruh, Pak. Nah, taunya kalau bingungnya ini saya tambahkan. Ini ada alat yang kita kenal dengan termometer. Anggaplah itu termometer. Ini juga termometer. Ukurlah kedua suhu. Sebelum gelas itu masukkan ke dalam wadah yang ada esnya, sama saat dimasukkan ke dalam ada esnya tadi. Kira-kira suhunya berubah atau tidak? Berubah, Pak. Berubah. Berubah ya? Naik atau turun? Turun. Turun, Pak. Turun. Nah, jadi ketika gelas pertama, si suhu air, ingat suhu ruangan dulu lah. Suhu ruangan berapa derajat? 25, Pak. 25. 25. Dimasukkan ke wadah yang isinya es batu. Suhunya naik turun atau berubah atau tetap? Turun. Turun, Pak. Turun. Ketika turun, ada nggak kemungkinan si air yang dalam wadah itu berubah menjadi padatan? Mungkin tidak. Tergantung kayaknya. Tergantung. Tergantung betul. Nah, tapi ada nggak kemungkinan si air itu bisa berubah menjadi padatan? Kalau suhunya dari bawah. Kayaknya Kalau suhu airnya hilang semua keluar. Mungkin nggak? Mungkin kayaknya, Pak. Mungkin. Jadi tetap mungkin. Kenapa? Ada cara yang membuat si es yang di luar ini, wadah yang luar ya, supaya tidak mudah mencair. Yaitu caranya gimana? Ditaburkan garam. Maka proses ini sering dilakukan dalam pembuatan es krim tradisional. Jadi seperti kayak es krim tong-tong. Pernah kalian melihat pembuatannya? Nah, Betul. jadi susu yang segala macam atau santan itu masukkan ke dalam wadah, yang dimasukkan ke wadah lain, tapi di wadah lain itu udah ada es batu, ada garam dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Supaya suhu dinginnya itu ada. Nah, itu yang bisa membuat si air atau santan atau susu tadi lama-kelamaan akan membeku. Ya, jadi ada kemungkinan si air ini akan membeku. Nah, ingat lagi, air membeku itu kira-kira akan pada berapa derajat? 0 derajat, Pak. 0 derajat. Jadi titik beku air itulah kita kenal TF. Jadi suhu pada saat air membeku adalah TF. Karena air pelarut berartilah TF 0. Tadi berapa derajat? 0 derajat Celcius. Nah, kemudian dengan cara yang sama tapi di dalamnya ada air gula, bukan air aja. Kira-kira ketika dimasukkan suhunya berubah atau tidak? Atau tetap 25? Berubah. Berubah. Berubah ya? Nah, naik turun? Turun. Turun. Tapi, nah, ketika proses membekunya itu akan lebih mudah atau lebih sulit dibandingkan air aja? Lebih sulit. Lebih sulit. Kalau lebih sulit berarti suhunya itu akan lebih tinggi atau lebih rendah dari 0? Lebih rendah. Lebih rendah. Kenapa bisa lebih rendah? Karena lebih susah membeku, Pak. Iya, sip, betul. Karena ada dua zat berarti ada interaksi. Nah, ada interaksi itu yang membuat mereka akan lebih sulit untuk membeku, gitu ya. Maka untuk membekukannya butuh suhu yang lebih rendah lagi. Maka titik beku dari larutan tersebut itu pasti kurang atau lebih dari 0? Kira-kira kurang atau lebih dari 0? Kurang. Kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, di sini udah terlihat awalnya air aja 0 menjadi kurang dari 0. Berarti naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Maka delta TF itu adalah penurunan.
Nah, kenapa saya lebih senang dengan delta TF dulu? Karena biar sama dengan yang pertama. Jadi kita bahas penurunan terlebih dahulu. Jadi penurunan apa di sini? Adalah penurunan titik beku larutan. Ya, sampai sini dulu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Sip. Sebentar. Ini saya agak sedikit trouble nih. Iya. Nah, ini jadi analogi penurunan itu dari sini. Nah, kemudian gimana kalau saya masukkan, ini anggap gulanya 1 sendok. Kalau gulanya ditambahkan 2 sendok, kira-kira lebih sulit atau lebih mudah membeku? Kira-kira nih, kalau gula yang di gelas ini 1 sendok, tapi di gelas lain gulanya 2 sendok, kira-kira lebih sulit atau lebih mudah membeku? Yang 2 sendok Lebih itu sulit, Pak. lebih sulit. Kenapa? Karena lebih banyak interaksi, Pak. Nah, sip. Lebih banyak yang terlarut berarti lebih banyak interaksi antara gula dengan air, gitu ya. Maka lebih sulit untuk kita bekukan. Artinya ikatannya sulit kita buat lebih berdekatan lagi, gitu ya. Nah, itu jadi lebih sulit. Nah, jadi ingatnya apa? Semakin banyak partikel yang larut, titik beku akan semakin rendah. Nah, berapa besar penurunan ini? Nah, yang menentukan penurunan ini airnya atau gulanya? Yang menentukan besarnya yang besar penurunan tersebut airnya atau gulanya? Gulanya, Pak, Gulanya. Gula itu sebagai terlarut atau pelarut? terlarut. Terlarut. Maka dalam penentuan delta TF atau penurunannya bisa kita tentukan bahwa satuan konsentrasi yang melibatkannya itu adalah molaritas. Jadi kalau tekan uap itu fraksi mol, kalau dalam titik beku itu adalah molaritas. Nah, delta TF dikali sama dengan molaritas dikali tetapan. Kenapa harus ada tetapan? F ini adalah beku tadi. Karena setiap pelarut itu punya tetapan titik bekunya masing-masing, berbeda-beda. Jadi air dengan minyak itu titik bekunya beda. Dengan alkohol beda, gitu ya. Dengan yang lain juga beda. Nah, dan jangan lupa dikalikan faktor Van Hoff. Di sini langsung Van Hoff itu dikalikan. Jadi tidak terintegrasi dalam mol terlarut. Jadi langsung dalam persamaan seperti ini. Dan molalitasnya boleh kita jabarkan lagi. Molalitas, masih ingat gimana mencari molalitas? Yaitu besarnya massa terlarut dibagi MR-nya dikali. Ingat satuannya kilogram, kita ubah ke gram aja. 1000 per massa terlarut. Dalam satuan gram ya. Dikali KF dikali. Nah, ini adalah persamaan dari penurunan titik beku larutan. Ya. Nah, sampai sini kira-kira. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini baru ke persamaan. Sambil, apa sih maksud notasinya? Delta TF udah? M besar, M kecil, itu adalah molalitas. KF, nah ini KF. K itu konstanta, berarti tetapan. Kalau suatu tetapan, perlu nggak kita ingat, kita hafalkan? Jawabannya tidak perlu. Jadi kalian nggak usah dipikirin KF air berapa ya, nggak usah. Kenapa? Karena akan diketahui. Jadi nggak usah dibikin pusing. KF itu mau pelarutnya air atau apapun, dua kemungkinan. Kalau nggak diketahui, ya ditanyakan. Jadi nggak usah kalian hafalkan khusus KF itu berapa besar. Jadi KF ini apa? Adalah tetapan titik beku pelarut. Kemudian I-nya ini adalah faktor Van Hoff. Nah, jangan lupa.
kemudian berapa sih titik beku aslinya? Nah, titik beku larutan udah akhir ya. Ini kita baru menentukan penurunannya. Berarti titik beku akhir ini tadi naik turun. Pasti turun. Kalau turun itu bertambah berkurang. Kira-kira nih, kalau turun bertambah berkurang? Berkurang, Pak. Berkurang. Berarti titik beku larutan sama dengan titik beku pelarut dikurangi penurunan titik bekunya. Gitu ya. Nah, boleh diubah. Gimana kalau mencari delta TF? Ya tinggal tukeran posisi aja lah, gitu ya. Nah, gimana nih delta TF-nya? Min delta TF pindah ke kiri, berarti positif kan? TF-nya pindah ke kanan. Gitu. Jadi delta TF itu adalah TF0 dikurangi TF. Ini adalah menentukan penurunan titik beku pelarut. Penurunan titik beku larutan. Nah, kemudian pelarut universal jangan dilupakan. Nah, pelarut universal apa? Pasti adalah air. Jadi, jika pelarut air, maka ingat air membeku pada berapa derajat? Pasti 0 derajat Celcius. Maka langsung aja kita hitung bahwa delta TF sama dengan min TF. TF juga pasti akan sama dengan min delta TF. Kenapa bisa? Karena TF0-nya itu adalah 0. 0 dikurangi sesuatu, ya pasti 0 tidak berpengaruh. Jadi akan minus dari simbol tersebut. Nah, ini adalah sifat koligatif yang kedua. Nah, untuk lebih mudah memahaminya lagi, kita bahas soal tentang dia. Nah, penurunan titik beku larutan. Ini silakan coba dulu. Nah, ini ada soal seperti ini. Ke dalam 500 gram air dilarutkan 20,8 gram BaCl2. Jika KF-nya sekian, maka titik beku larutan. Nah, ingat titik beku itu apa sih? Simbolnya hati-hati. Ketika berbicara titik beku, larutan. Apakah TF0, delta TF, atau TF? TF, Pak. F, Pak. TF-nya. Jadi yang kita cari TF kan? Nah, gimana mencari TF? Bisa TF0 min delta TF. Nah, tapi delta TF-nya udah diketahui belum? Kalau di sifat koligatif yang kedua ini, kita nggak bisa langsung. Jadi ketika ingin titik bekunya berarti harus cari penurunannya dulu. Maka kita cari dulu delta TF-nya. Sebelum delta TF kita cari, rumusnya gimana? Tetap dia adalah molalitas dikali KF dikali I. Oh, ada Van Hoff. Maka ingat kembali nih. Kalau dia BaCl2 nih kira-kira elektrolit atau non? Elektrolit, Pak. Elektrolit. Kuat atau lemah? Kuat kayaknya, Pak. Kuat. Kenapa elektrolitnya kuat? Mudah aja. Derajat ionisasi alfanya diketahui nggak? Tidak diketahui. Jadi kita udah tahu dia elektrolit, tapi ada Cl untuk membuat reaksi ionisasi. Gitu ya. Jadi ionisasinya gimana kalau BaCl2? Jadi ion BA2. Ba2 plus ditambah Cl2 min. 2 Cl Cl min. min. Ada berapa ion? 3, Pak. 3. Ba-nya 1, Cl-nya 2. Berarti N sama dengan 3. Maka elektrolit kuat I-nya akan sama dengan 3. Tinggal masukkan data-datanya. Molalitasnya belum diketahui. Maka berapa massa terlarut? Nah, berapa massa terlarut?
Yang 500 atau 20,8? 20,8. 20,8. MR-nya udah diketahui belum? Belum. Tinggal kita hitung aja lah MR-nya gitu ya. MR-nya BA-nya 137 ditambah CL-nya 2. 35,5 kali 2, 71. Berarti 208. Nah, jadi dibagilah 208 dikali 1000 per massa pelarut berapa gram? 500. 500 dikali KF 1,86 dikali I. Tadi I-nya berapa? 3. Mana yang bisa disederhanakan? Nah, ini karakter soal UTBK yang terbaru itu seperti ini. Nah, ini relatif lebih mudah dihitung. Mana yang lebih mudah dihitung kira-kira? Kalau saya 1000 per 500. Berapa nih? 2. Berapa? 20,8 per 208. 10. Biarin gini dulu. Nah, jadi gimana selanjutnya? 2 kali 3, 6. Berarti 6 dikali 1,86 per 10. Kalau per 10 kan enak, tinggal nambahin koma aja kan. Nah, tinggal 6 kali 6, 36. 6 kali 8, 48. Tambah 3, 51. Nyimpen 5. 6 kali 1, 6 tambah 5, 11. Ini komanya 2. Tambahin per 10, berarti 1,116. Ini baru menghitung delta TF. Yang dicarinya TF, maka lebih mudah gimana? Ingatnya lagi tadi, pelarutnya siapa nih? Adalah air. Kalau pelarut air, maka mudah bahwa TF itu sama dengan min delta TF. Jadi min 1,116. Opsinya adalah B. Ditambah nggak ada pilihan yang lain kan gitu ya. Nah, udah pasti jawabannya adalah B. Nah, itulah nomor 2. Ya, untuk nomor 2. Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau bisa dipahami dengan baik nomor 2? Ya, silakan. Untuk nomor 2 ini, kira-kira ada yang masih bingung? Sebelum saya bahas nomor yang lainnya nih. Nomor yang lainnya lebih menantang lagi. Relatif, penurunan titik beku ini lebih mudah dibandingkan tekanan uap. Relatif lebih mudah. Dan kalau menurut saya, emang lebih mudah. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke soal yang lain. Nah, ini yang lebih seru. Ini lebih menguji pemahaman. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan kalium klorida dan magnesium klorida dalam air. Massa KCl yang dicampurkan agar larutan membeku pada suhu yang sama dengan larutan 90 gram glukosa dalam 1 kg air adalah. Kira-kira nih, gimana cara ngerjainnya? Untuk nomor 3 ini. Pahami pernyataan pertama dulu. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan kalium klorida dan 0,05 mol magnesium klorida dalam 500 gram air. Pernyataan itu, manakah yang merupakan terlarut? Nah, siapa yang jadi terlarut di pernyataan tersebut? HCl dengan NaCl. Sip. Ada 2 zat terlarut. Pelarutnya tetap air. Nah, berarti gimana ceritanya? Kok ada 2 terlarut dalam 1 pelarut? Gitu ya? Atau dalam 1 larutan. Nah, jadi katanya di dalam wadah ini anggap larutan A lah, gitu ya. Jadi di dalam wadah A ini ada air, ada kalium klorida itu apa? HCl, kan gitu ya. Pak. Magnesium klorida?
MgCl, Pak. Nah, MgCl 2. Hati-hati kurang 2-nya. Nah, yang ditanya ini di larutan A. Kemudian yang ditanyakan, berapa massa si KCl ini gitu ya, agar larutannya membeku pada suhu yang sama dengan larutan glukosa. Nah, si larutan glukosa ini larutan yang masuk ke A atau larutan yang beda? Kira-kira. Larutan yang dimasukkan ke A atau dia dalam wadah yang beda? Tidak. Beda. Jadi ada berapa gelas intinya? 2. 2. Sebentar. Jadi ada 2 ya. Ini suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih, Pak. Sebentar nih. Iya. Saya lanjutkan. Jadi ada gelas yang berbeda. Jadi ini gelasnya beda nih. Nah, di gelas yang kedua ini ada siapa tadi? Larutan glukosa. Jadi kalau yang gelas kedua ini dia ada air dan ada glukosa. Ini adalah gelas yang B, tapi membeku pada suhu yang sama. Nah, ini harus hati-hati. Membeku itu simbolnya apa? Kira-kira nih. Membeku. Apa sih simbol membeku? TF, Pak. TF-nya. Jadi katanya si TF larutan A itu sama dengan TF dari larutan B. Kalau pelarutnya kira-kira 2 gelas ini sama beda pelarutnya? Beda, Pak. Pelarut Sama, Pak. Sama. sama-sama air. Kalau pelarutnya sama, maka si penurunan titik bekunya juga akan sama. Sampai sini dulu, bisa dipahami? Jadi kalau titik bekunya sama, maka penurunannya juga akan sama. Ya, karena pelarutnya sama-sama air. Nah, dari sini gimana cara lanjutnya? Tinggal permainan persamaan. Nah, matematis. Jadi delta TFA itu adalah molalitas dikali KF dikali I dari zat larutan A akan sama dengan molalitas dikali KF dikali I pada larutan B. Tapi yang jadi permasalahan adalah kita ingat dulu glukosa. Glukosa ini elektrolit atau non? Terus, Pak. Non elektrolit. Kalau non elektrolit udah pasti I-nya sama dengan 1. Kemudian KCl, elektrolit atau non? Elektrolit, Pak. Elektrolit. MgCl2, Elektrolit. elektrolit juga. Dia jenisnya sama beda? Sama kuat. Sama-sama kuat. Tapi, nah jumlah ion yang dihasilkan sama beda? Beda, Beda. Pak. Maka I-nya gimana? Apakah dijumlahkan atau masing-masing? Ini yang harus kalian pahami. Apakah I-nya dijumlahkan? Apakah molalitasnya mereka juga dijumlahkan? Tidak bisa. Kenapa? Karena kita ingat persamaan dasar molalitas. Jadi molalitas itu adalah massa per mR dikali 1000 per massa pelarut dikali KF dikali I. Gitu ya. Sama dengan molalitas. Ini berarti massa per mR dikali 1000 per massa pelarut dikali I. KF kali I. Nah, jadi kenapa nggak bisa? Karena gini, KCl dan MgCl2 masanya belum tentu sama. MR-nya juga pasti beda. Gitu ya. I-nya
juga beda. Maka dari besaran ini kita kelompokkan bagian yang beda, kelompokkan bagian yang sama. Nah, yang bedanya siapa? Itu kita kelompokkan. Beda pertama adalah massa MR dan I. Berarti caranya adalah massa per MR dikali I dari si KCl. Karena dia sama-sama terlarut dengan MgCl2, maka kita jumlahkan gitu ya. Dengan massa per MR dikali I dari si MgCl2. Barulah kita kalikan KF, kalikan jangan dulu KF. Tadi 1000 ya kelewat. Jadi kita kalikan 1000 per massa pelarut dikalikan KF sama dengan massa per MR dikalikan 1000 per massa pelarut dikali KF dikali I. Nah, dari persamaan ini kira-kira ada nggak besaran yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan? Kira-kira nih, kalau ada besaran sama kan nggak perlu kita hitung. Gitu ya. Kira-kira ada yang besaran yang sama? KP sama 1000 per massa V. Nah, KF-nya ya. KF-nya sama, berarti nggak perlu kita hitung. Coret. Kemudian 1000-nya sama. Massa pelarutnya kira-kira sama nggak? Beda. Beda. Berarti jangan dulu kita coret. Nah, inginnya adalah massa terlarut. Berarti si KCl kan? Jadi massa per MR KCl berapa sih? Diketahui? 74. Dikali I KCl adalah 2. Ditambah massa per MR itu mol, gitu ya. Molnya adalah si MgCl2 0,05. 0,05 kali I-nya 3. Dikali 1 per massanya, berapa massa pelarut? 500. Sama dengan massa si glukosa 90 per 180 mR-nya dikali 1 per 1 kilo. Berarti per 1000 kan? Kali I-nya 1. Mana lagi yang bisa disederhanakan? Kita lakukan. Sederhanakan 500 dengan 1000. Berarti ini 2. 90 per 180 ini juga 2. Nah, berarti tinggal kita selesaikan hitungan matematis. Berarti ini 2 massa per 74 ditambah 0,15 sama dengan 1 per 4. Kan gitu ya? Betul? Betul. Tinggal perkalian silang. 2 massa kali 1 per 4. Berarti 2 massa kali 4, 8 ya. Jadi 8 massa per 74 ditambah 4 kali 0,15. 0,6 ya. Sama dengan 1. Atau per 74-nya pindah ke kanan boleh kan ya? Boleh, Bu. Boleh kan? Jadi 8 massa ditambah 0,6 sama dengan boleh gini gitu? Boleh. 74, Pak. Yakin? Dulu Pak. Harusnya disamakan dulu kan? Nggak bisa gini kan? Iya kan? Saya salah kan? Nah, jadi harusnya per 74-nya kita samakan dulu. Bener ya? Kan ini per 74, ini 4, ini 0,15. Betul ya? Harusnya disamakan terlebih. Kita ruasin dulu aja. Gimana? Di 0,15-nya jadi di kanan. Boleh. Jadi 0,15 itu mau pecahan atau enggak sih? Bebas sih kalau saya mah. Saya lebih senang sebenarnya ini tetap 2 massa per 74. 0,15 pindah ke kanan. 1 per 4 0,25 kan? Dikurangi 0,15. Ini biar lebih mudah. Jadi 2 massa per 74 sama dengan 0,1 kan? Nah, jadi 2 massa sama dengan 7,4. Jadi massa sama dengan
3,7. 3,7 Pak. Betul? Betul Pak. Betul. 3,7 gram opsinya adalah B. Ya, inilah nomor 3. Ya, untuk nomor 3 ini bisa dipahami. Yang pasti nomor 3 ini pemahaman jauh lebih dalam dibandingkan nomor 2 tadi. Nomor 2 relatif mudah karena hanya satu terlarut. Di nomor 3 ini ada 2 terlarut, kemudian membandingkan dengan larutan yang lainnya. Nah, itulah nomor 3. Ya, mungkin dengan nomor 3 ini adalah nomor yang terakhir kita bahas di sore hari ini, karena kebetulan waktu kita juga berakhir. Ya, mungkin untuk sore hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, silakan japri saya. Ya. Jadi saya pernah ngasih nomor HP saya, silakan hubungi lewat WA kapanpun kalian mau, silahkan. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik semuanya. Mohon maaf karena waktu yang terbatas membatasi perjumpaan kita di sore hari ini dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu lagi. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Saya doakan kalian terus semangat, tetap sehat, dan yakin apa yang kalian lakukan, kalian pelajari hari ini akan bermanfaat buat persiapan UTBK 2022. Ya, terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.